Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Power Breakfast. Pemerintah akan mengatur ulang sejumlah alokasi pos anggaran dalam program pemulihan ekonomi nasional. Menko Perekonomian menjelaskan beberapa realisasi pos anggaran PEN terlihat masih minim, seperti pos dukungan UMKM dan korporasi yang masih 38,9%. Pemerintah juga berencana melakukan perubahan postur anggaran pemulihan ekonomi nasional pada pos anggaran yang masih terpantau lambat. Pemerintah berencana melakukan perubahan postur anggaran pemulihan ekonomi nasional setelah realisasi belanja sejumlah klaster atau pos anggaran masih terpantau lambat. Seperti belanja untuk dukungan UMKM dan korporasi yang baru terpakai 63,2 triliun rupiah atau 38,9% dari pagu 162,40 triliun rupiah. Namun Menko Perekonomian Erlangga Hartarto optimistis anggarannya bisa terserap maksimal sampai dengan akhir tahun. Erlangga menyebut lambatnya pos anggaran bantuan UMKM dan korporasi akibat masih menunggu reimbursement dari penyalurannya. Seperti dalam penyaluran penyertaan modal negara kepada 6 BUMN, juga masih belum terlaksana akibat legalitas formal pencairan PMN. Erlangga memastikan realisasinya hanya menunggu regulasi yang diterbitkan pemerintah. Erlangga masih optimis sampai akhir tahun realisasi PEN bisa meningkat. Hal ini karena perkiraan akan naiknya klaim rumah sakit serta berbagai program lain yang dioptimalkan pemerintah. Realisasi daripada UMKM yang masih 38,9, memang dari berbagai program yang masih 40% itu adalah subsidi bunga kur yang realisasinya baru 40%. Namun kalau kita lihat ini masih menunggu realisasi karena menunggu reimbursement-nya saja, sedangkan kurnya sudah dilaksanakan. Tadi disampaikan oleh Pak Wamen bahwa ini sudah di dalam proses. Kemudian juga yang masih rendah adalah PMN untuk 6 BUMN di mana termasuk LPI, SWF, ini biasanya tinggal menunggu regulasinya saja. Di akhir tahun ini pemerintah akan melakukan optimalisasi program PEN seperti berbagai penguatan program perlindungan sosial. Diharapkan program-program tersebut dapat membantu menyerap sisa PEN yang ada sampai dengan akhir tahun ini. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Ya, mudah-mudahan realokasi anggaran ini disertai dengan hasil evaluasi yang sangat-sangat efektif mengetahui kira-kira kenapa sih untuk sektor UMKM dan juga korporasi serapannya masih lambat gitu ya. Karena kita banyak sekali mendengar informasi-informasi banyak UMKM gulung tikar, banyak perusahaan-perusahaan yang kesusahan untuk melanjutkan usahanya gitu. Ini ada duit tapi nggak diserap-serap tuh gimana coba? Ini harus dievaluasi betul. Ini harus dievaluasi lagi. Jangan kita kemudian menyalahkan, oh kok nggak terserap, gimana sih skemanya? Tapi kita nggak melihat sebenarnya yang menjadi tantangan mereka sehingga dana yang tidak terserap tuh apa? Harusnya itu juga yang diselesaikan dulu. Jangan main, oh ya udah next nggak usah. Gitu ya? Iya, relokasi aja. Oke. Kita ke informasi berikutnya. Betul. Ini anggaran kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional akan naik dari alokasi dana sebesar 214,96 triliun rupiah. Pergeseran anggaran untuk klaster kesehatan ini dibutuhkan untuk membayar pasien yang terpapar COVID-19 akibat varian Delta. Kementerian Keuangan memprediksi anggaran kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional akan naik dari alokasi dana sebesar 214,96 triliun rupiah. Menurut Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, penggeseran anggaran untuk klaster kesehatan dibutuhkan karena pemerintah harus membayar banyak pasien yang terpapar COVID-19 akibat varian Delta. Meski demikian, Kementerian Keuangan belum mengungkapkan berapa potensi dana yang akan ditambahkan untuk klaster kesehatan. Kementerian Keuangan mencatat per 22 Oktober realisasi serapan anggaran klaster kesehatan mencapai 116,82 triliun rupiah. Jumlah itu setara 54,3% dari pagu anggaran senilai 214,96 triliun rupiah. Secara keseluruhan, pemerintah baru menggunakan dana PEN sebesar 433,91 triliun rupiah. Dengan capaian setara 58,3% dari pagu anggaran senilai 744 triliun rupiah. Alokasikan dana PEN tersebut untuk 5 klaster, yakni kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, program prioritas, dan insentif usaha. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sektor kesehatan menjadi salah satu sektor prioritas, tidak heran kemudian jika akan ada penambahan untuk penanganan COVID-19 ataupun spesifik di sektor kesehatan gitu. Oke, karena kalau kesehatan ini tampaknya memang jalurnya sudah sangat terdeteksi,
arah dananya mau kemana, jadi serapannya juga lebih signifikan ya. Oke, Sektor yang lain semoga juga. kualitasnya juga lebih baik ya. Iya, betul sekali. Kita